Kamu tidak akan jadi apa-apa, bentak Bambang, ayahnya, dengan suara yang membuat jendela rumah bergemerincing. Wajah tua itu memerah menahan amarah, jari telunjuknya menuding dada Arga, anak bungsu yang baru saja lulus SMA dan dengan tegas menolak melanjutkan kuliah. Kakakmu Rendra sudah jadi pegawai negeri. Wulan hampir menyelesaikan pendidikan dokter. Kamu, ijazah SMA mau kamu apakan? Jadi kuli? Jadi buruh panggul di pasar? Rendra terkekeh dari kursi kayu tua di sudut ruangan. Biarkan saja, yah. Tidak semua orang punya otak cukup untuk kuliah. Mungkin Arga memang bawaannya jadi pekerja kasar. Wulan menambahkan dengan nada dingin. Masa depanmu gelap, Dik. Tanpa gelar, kamu tidak akan pernah dihormati. Lihat saja nanti, 5 tahun lagi, kamu akan menyesal. Arga hanya berdiri diam. Ransel tua sudah ia siapkan di kamar sempitnya. Dia beranjak keluar rumah dengan tatapan kosong orang tuanya. Bagaimana nasib Arga selanjutnya? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu langit di atas desa tampak kelabu. Bukan karena mendung, tapi karena debu jalanan yang berterbangan diterpa angin kemarau. Arga duduk di beranda rumah panggung sederhana milik keluarganya. Matanya menerawang jauh ke arah persawahan yang mulai mengering. Di tangannya tergenggam selembar ijazah SMA yang baru saja ia terima 3 hari lalu. Ijazah itu tidak akan pernah dilanjutkan ke bangku universitas. Arga sudah bulat tekad. Ayahnya, Bambang, baru saja pulang dari kantor. Beliau adalah pegawai negeri sipil golongan rendah yang selama 20 tahun mengabdi tanpa pernah naik pangkat berarti. Wajahnya tampak lelah, namun matanya masih menyala begitu melihat kedua anak sulungnya yang sedang asyik bercerita di ruang tamu. Rendra, kakak pertama Arga, baru saja diumumkan lulus seleksi pegawai negeri sipil di kantor bupati. Wulan, kakak kedua, tengah menempuh tahun terakhir pendidikan dokter di universitas negeri terkemuka. Suara tawa mereka terdengar renyah. Arga hanya tersenyum kecil mendengar itu. Dia tidak iri, dia justru lega. Arga, kemarilah. Suara Bambang terdengar keras dari ruang tamu. Arga bangkit perlahan, masuk ke dalam, lalu berdiri di depan ayahnya yang duduk di kursi kayu tua. Rendra dan Wulan melirik dengan ekspresi setengah iba setengah jengkel. Ayah dengar dari ibumu, kamu tidak mau daftar universitas? Padahal ayah sudah siapkan uang untuk pendaftaran, kata Bambang dengan nada berat. Alisnya menyatu. Arga menunduk. Iya, yah. Arga tidak mau kuliah. Ruang tamu mendadak sunyi. Wulan meletakkan gelasnya dengan kasar. Tidak mau kuliah? Kamu pikir siapa kamu? Kakak berdarah-darah belajar biar jadi dokter. Mas Rendra juga kerja keras sampai lulus tes. Kamu mau jadi apa? Rendra menambahkan dengan nada sinis. Biarkan saja, Lan. Mungkin dia lebih suka jadi kuli bangunan. Itu juga pekerjaan mulia, kok. Senyum Rendra terasa menyayat. Bambang mengepalkan tangan. Wajahnya memerah menahan amarah. Ayah sudah jual 3 petak sawah warisan kakekmu untuk biayai sekolah kakak-kakakmu. Ayah masih punya sisa sedikit untukmu. Kenapa kamu sia-siakan? Arga tetap diam. Ia tidak mau menjelaskan alasan sebenarnya. Bagaimana ia bisa bilang bahwa ia sengaja tidak mau kuliah karena tahu persis kondisi keuangan ayah yang semakin terpuruk? Bahwa ia sudah mengintip buku catatan keuangan ayah di kamar depan? Bahwa utang di bank dan koperasi terus menumpuk? Tidak. Arga memilih diam. Kamu tidak akan jadi apa-apa, bentak Bambang tiba-tiba. Suaranya pecah. Lihat kakakmu, mereka sukses. Kamu, ijazah SMA saja mau dijadikan alas duduk. Kamu akan jadi pengangguran. Aib keluarga. Arga menggigit bibir bawahnya. Darah hampir keluar. Tapi ia tidak menangis. Ia sudah terbiasa. Wulan berdiri lalu mendekati Arga. Jarinya menuding dada adik bungsunya. Dengar baik-baik. Kamu kalau tidak kuliah, jangan harap hidup nyaman di rumah ini. Kakak tidak akan memberikanmu uang sepeser pun. Masa depanmu tanggung jawabmu sendiri. Rendra terkekeh. Atau mungkin Arga mau ikut saya jadi pegawai negeri? Ah, tapi minimal sarjana, ya. Maaf, ya, Dik. Bambang menghela napas panjang. Kekecewaannya begitu pekat. Beliau menekan pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut.
Ayah gagal. Ayah pikir semua anak ayah bisa jadi orang sukses. Ternyata ayah salah. Pergi kamu dari hadapan ayah. Aku malu. Arga tidak bergerak. Ia hanya menatap lantai papan yang sudah mulai lapuk. Di hatinya, ia berbisik, "Maafkan Arga, Yah." Arga hanya tidak ingin ayah semakin menderita. Keesokan harinya, Arga terbangun sebelum subuh. Ia sudah menyiapkan ransel tua berisi beberapa potong pakaian. Ibunya, Sari, yang sedari tadi memperhatikan dari balik pintu dapur, menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu tahu kamu pasti punya alasan. Ibu tidak tahu apa itu, tapi ibu percaya kamu anak baik," bisik Sari sambil menyelipkan uang Rp50.000 ke saku ransel Arga. "Hati-hati di perantauan. Jangan lupa sembahyang dan jaga diri." Arga memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Doakan Arga. Arga akan buktikan sesuatu hari nanti." Sari mengangguk sambil menahan isak. Ia tahu betapa berat beban yang dipikul anak bungsunya selama ini. Ia juga tahu bahwa Bambang sering membanding-bandingkan Arga dengan kakak-kakaknya. Tapi sebagai ibu, ia hanya bisa mendoakan. Saat fajar mulai menyingsing, Arga melangkah keluar rumah. Ia tidak berpamitan pada ayahnya yang masih tertidur pulas. Di ujung jalan setapak, ia menoleh sekali lagi. Rumah itu kecil, reot, tapi menyimpan segalanya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jepang. Aku akan ke Jepang." Diam-diam. Tidak ada yang tahu rencana itu. Keluarga dan teman-teman SMA hanya mengira Arga akan merantau ke kota besar menjadi buruh pabrik. 3 tahun. Ia memberi target 3 tahun untuk pulang dengan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Matahari naik perlahan. Bayangan Arga memanjang di atas tanah kering. Di balik punggungnya, desa itu semakin kecil. Di depannya, dunia yang luas dan tak pasti menanti. Tapi Arga tidak takut. Ia sudah terbiasa dihinakan. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah satu kesempatan. Dan kesempatan itu akan ia raih, meski harus menyeberangi lautan. Rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta menjadi tempat persinggahan pertama Arga setelah meninggalkan desa. Ia tiba di ibu kota dengan uang pas-pasan dan tekad yang tidak pernah padam. Selama 2 minggu pertama, ia tinggal di kamar sempit berukuran 2x3 meter bersama 3 orang lain yang juga sedang mencari peruntungan. Lantai semen beralas kardus, dindingnya hanya terpal, dan atap seng yang bocor di beberapa tempat. Tapi Arga tidak mengeluh. Ia bekerja siang dan malam di sebuah pabrik garmen di daerah pinggiran Jakarta Timur. Gajinya pas-pasan, cukup untuk makan dan menyisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli tiket pesawat ke Jepang. Rencananya sudah matang. Ia akan mendaftar sebagai pekerja pabrik di Jepang melalui agen tenaga kerja resmi. 3 tahun kontrak. Ia siap. Di sela-sela waktu istirahat yang hanya beberapa jam, Arga sering duduk di emperan toko dekat pabrik sambil membuka ponsel jadulnya. Ia mencari informasi tentang Jepang, tentang bahasa Jepang dasar, tentang budaya kerja di sana. Ia juga belajar otodidak melalui buku-buku bekas yang ia beli dari kios loa. Perlahan, ia mulai mengerti huruf hiragana dan katakana. Suatu malam, saat rekan-rekan sekamarnya tertidur lelap, Arga memandang langit-langit yang bocor. Air menetes membasahi kakinya, tapi ia tidak peduli. Ia teringat pada ayahnya. Wajah keras yang selalu penuh kekecewaan itu terus membayangi. Dari panggilan telepon singkat dengan ibunya, Arga mendengar kabar bahwa ayahnya semakin sering membicarakannya di depan tetangga. Bahkan tidak hanya di depan tetangga, tapi juga di acara arisan keluarga. Bambang mengeluh dengan nada getir. "Anak bungsu saya tidak sekolah. Katanya mau kerja. Kerja apa? Buruh pabrik. Tidak jelas. Malu saya. 2 anak saya yang lain pegawai negeri dan dokter. Saya gagal mendidik anak bungsu." Kata-kata itu sampai ke telinga Arga melalui ibunya yang menangis di seberang telepon. Arga hanya tersenyum pahit. Ia tidak marah. Ia justru semakin bertekad. Setelah 3 bulan bekerja di pabrik garmen dan mengumpulkan uang, Arga akhirnya mendapat kabar baik. Agen tenaga kerja yang ia datangi menyetujui pemberangkatannya ke Jepang. Semua berkas telah lengkap. Tiket pesawat sudah di tangan. Sebelum berangkat, Arga memutuskan untuk pulang ke desa sekali lagi. Bukan untuk berpamitan secara resmi, tapi untuk melihat ibunya dan, entah mengapa, ia ingin sekali lagi melihat ayahnya. Mungkin untuk meminta doa restu, atau mungkin untuk membuktikan sesuatu. Saat ia tiba di depan rumah, suasana sedang tegang. Bambang baru saja pulang dari pasar.
Di tangannya tergenggam kantong plastik berisi sayuran. Begitu melihat Arga berdiri di pintu dengan ransel lusuh di punggung, alis Bambang langsung naik. "Pulang?" tanya Bambang dingin. Arga mengangguk. "Iya, yah." Arga mau berpamitan. "Pergi kemana?" "Ke Jepang, yah. Arga dapat pekerjaan di sana." Bambang tertawa pahit. Suaranya keras dan penuh cela. "Jepang? Kamu? Lulusan SMA? Pekerja pabrik sana-sini juga sama. Tidak ada bedanya dengan jadi kuli di sini. Apalagi kamu tidak punya gelar. Apa yang bisa kamu banggakan?" Arga menunduk. Arga tidak ingin membanggakan apa-apa. Yah, Arga hanya ingin bekerja. Bambang meletakkan kantong belanjaannya dengan kasar di atas meja. Matanya menatap Arga dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu tahu, nah, ayah sudah tidak punya harapan padamu. Biar kamu pergi kemanapun, kamu tetap anak gagal. Lihat kakakmu, mereka mapan. Kamu tidak akan pernah jadi apa-apa." Sari yang mendengar keributan dari dapur segera keluar. Wajahnya pucat. "Pak, jangan begitu. Arga anak kita juga." "Diam, Bu. Ayah sudah lelah dengan anak yang satu ini. Tidak mau mendengar nasihat orang tua. Kuliah saja tidak mau. Sekarang mau ke Jepang? Pergi sana. Jangan pernah kembali kalau belum sukses." Bentak Bambang dengan suara meledak-ledak. Arga masih berdiri diam. Dadanya sesak, tapi ia menahan semua rasa. Ia tidak ingin menangis di depan ayahnya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Sari menghampiri Arga dan memeluknya. "Nak, ibu akan selalu mendoakanmu. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa makan teratur. Jangan lupa." "Ibu, Arga akan baik-baik saja," potong Arga lembut. Ia melepas pelukan ibunya lalu menatap ayahnya. "Arga mohon pamit." "Yah, doakan Arga." Bambang membuang muka. Tidak ada jawaban. Tidak ada doa. Hanya keheningan yang dingin dan menusuk. Arga berbalik dan berjalan keluar. Ia tidak menoleh lagi. Di dalam hatinya ia berbisik. "Suatu hari nanti, ayah akan bangga padaku. Entah kapan, tapi pasti." 2 minggu kemudian, Arga menginjakan kaki di tanah Jepang untuk pertama kalinya. Bandara Narita ramai oleh penumpang dari berbagai negara. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Ia tersenyum kecil. Ini adalah awal dari segalanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia yakin pada satu hal. Ia tidak akan pulang sebelum membuktikan bahwa anak bungsu yang hanya lulusan SMA pun bisa sukses. Di desa, Sari terus menangis setiap malam. Ia merindukan anak bungsunya yang pergi tanpa restu. Bambang, di sisi lain, duduk termenung di ruang tamu. Beliau tidak mengakui bahwa di sudut hatinya ada perasaan bersalah yang menggerogoti. Tapi gengsi dan kekesalan masih lebih besar. Biarkan dia pergi, gumam Bambang pada dirinya sendiri. Percuma, tetap saja tidak akan jadi apa-apa. Ia tidak tahu bahwa anak bungsunya yang diremehkan itu, di seberang lautan, sedang memulai perjalanan yang akan mengubah segalanya. Tanpa gelar, tanpa modal besar. Hanya dengan tekad dan mimpi yang tidak pernah padam. Udara musim dingin di Jepang menusuk hingga ke sumsum tulang. Arga menggigil di balik jaket tipis pemberian agen tenaga kerja. Ia baru saja tiba di kota kecil di prefektur Gifu, tempat pabrik komponen elektronik tempatnya bekerja berada. Salju tipis mulai turun. Matanya menyipit menahan dingin yang menyengat. Tapi hatinya membara. Pabrik itu besar, berisik, dan penuh dengan pekerja asing dari berbagai negara. Arga ditempatkan di bagian perakitan komponen kecil yang membutuhkan ketelitian tinggi. 8 jam sehari ia duduk di kursi plastik keras. Tangannya bergerak tanpa henti merakit benda sekecil ujung jarum. Shift malah membuat pola tidurnya kacau. Tapi gajinya lumayan. Jauh lebih besar dibanding bekerja di pabrik garmen di Jakarta. 3 bulan pertama adalah masa tersulit. Bahasa Jepang Arga masih sangat terbatas. Ia hanya bisa mengucapkan kata-kata dasar seperti Ohayo gozaimasu di pagi hari, atau Arigato gozaimasu saat berterima kasih. Mandor pabrik yang bernama Sato-san sering mengomelinya dalam bahasa Jepang cepat yang tidak ia pahami. Arga hanya bisa mengangguk dan terus bekerja. Teman sekamarnya sesama pekerja asal Indonesia bernama Hendra sering bertanya, "Nggak nyesel, ga? Mending kuliah di Indonesia daripada jadi buruh pabrik begini." Arga tersenyum. "Nggak, aku punya rencana lain." Hendra mengernyit. "Rencana apa? Di sini ya gini-gini aja. Pulang-pulang,
tidur, kerja lagi, setoran ke keluarga, sisanya nabung. Itu saja. Arga tidak menjawab. Ia tidak bisa menjelaskan mimpinya pada siapapun. Karena jika ia menjelaskan, orang akan tertawa. Mimpi seorang lulusan SMA yang ingin membuat aplikasi game dan aplikasi kesehatan kelas dunia terdengar gila. Apalagi ia tidak punya latar belakang pendidikan teknologi informasi sama sekali. Tapi Arga percaya pada sesuatu yang ia sebut sebagai tekad. Ia percaya bahwa kerja keras tanpa kenal lelah bisa mengalahkan gelar. Ia percaya bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Setiap malam setelah pulang shift, sementara Hendra dan teman-teman sekamar lainnya tertidur lelap, Arga duduk di sudut ruangan dengan lampu senter kecil. Ia membuka buku-buku bekas tentang pemrograman yang ia beli dari toko buku loak di kota. Halaman demi halaman ia pelajari. Baris demi baris kode ia coba pahami. Bahasa Inggris yang menjadi dasar pemrograman perlahan, ia kuasai meski dengan logat yang kaku. 3 bulan kemudian, ia berani mengambil langkah besar. Ia menyisihkan hampir seluruh gajinya untuk membeli sebuah laptop bekas. Laptop itu sudah usang. Layarnya retak di pojok kanan, baterainya hanya bertahan 2 jam. Tapi bagi Arga, itu adalah senjata paling berharga yang pernah ia miliki. Malam pertama ia membuka laptop, jari-jarinya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena harapan yang selama ini terpendam mulai mekar. Ia menginstal berbagai perangkat lunak gratis yang diperlukan untuk belajar coding. Internet di asrama sangat lambat, tapi cukup untuk mengunduh tutorial dan forum diskusi pemrograman. Arga belajar setiap malam tanpa libur. Dari basic HTML, CSS, lalu JavaScript, kemudian Python. Ia tidak hanya menghafal, tapi langsung mempraktikkan. Kesalahan demi kesalahan ia perbaiki. Kode yang tidak berjalan ia ulang dari awal. Seringkali ia terjaga hingga subuh, baru tidur 2 jam sebelum shift pabrik dimulai. Kepala pusing, mata perih, badan lelah. Tapi Arga tidak berhenti. Hendra suatu malam terbangun dan melihat Arga masih duduk di depan laptop. "Kamu sakit, Ga? Jam 2 malam begini masih nempel di komputer." "Aku belajar, Dr. Randa." "Belajar apa?" "Bikin game." Hendra tertawa keras, lalu terbata-bata menahan tawa agar tidak membangunkan yang lain. "Bikin game? Kamu? Lulusan SMA? Di laptop butut begini? Sudahlah, tidur sana. Besok kerja." Arga hanya tersenyum. "Kita lihat saja nanti, Dr. Randa." Hendra menggeleng dan memejamkan mata kembali. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya sedang duduk seorang jenius yang terlambat ditemukan. Arga memang tidak punya gelar, tapi ia punya sesuatu yang lebih langka. Ia punya determinasi yang tidak bisa dipadamkan oleh ejekan siapapun. Bulan keempat di Jepang, Arga mulai mengerjakan proyek pertamanya. Sebuah game sederhana bertema petualangan dengan grafis minimalis. Ide itu muncul dari kenangan masa kecilnya bermain di sawah dekat rumah. Game itu ia beri nama Petualangan Sibe. Tokoh utamanya adalah seorang anak desa yang harus melewati berbagai rintangan untuk menyelamatkan desanya dari kekeringan. Ia tidak punya harapan game itu akan sukses. Ia hanya ingin belajar dan menuangkan idenya ke dalam kode. Proses pembuatan game berlangsung lambat. 4 bulan pertama ia sibuk dengan debugging tanpa henti. Grafik buatannya sendiri sangat sederhana karena ia tidak punya bakat seni. Musik latar ia unduh dari situs bebas royalti. Tapi ia memberikan yang terbaik dari yang ia bisa. Akhirnya di bulan ke-9 di Jepang, game itu selesai. Arga menghela napas panjang. Jari-jarinya sudah kaku karena terus mengetik. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi senyumnya lebar. Ia mengunggah game tersebut ke toko aplikasi dengan biaya pendaftaran sebesar $50 yang ia kumpulkan selama 3 bulan. Lalu ia menunggu. Hari pertama, tidak ada unduhan. Hari kedua, tidak ada. Hari ketiga, 10 unduhan. Hari keempat, 40 unduhan. Arga tidak berkecil hati. Ia terus bekerja di pabrik di siang hari, dan belajar coding di malam hari untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian di bulan ke-11, sesuatu terjadi. Game Petualangan Sibe mulai naik perlahan. Seorang gamer terkenal di Jepang secara tidak sengaja menemukan game itu dan memainkannya di siaran langsungnya. Ia terkesan dengan cerita game yang sederhana namun menyentuh hati. Grafiknya yang minimalis justru dianggap memiliki pesona tersendiri. Dalam 2 minggu, unduhan melonjak dari ratusan menjadi puluhan ribu. Arga tidak percaya. Ia memeriksa dashboard toko aplikasi berulang kali karena mengira ada kesalahan.
Tapi tidak. Angka itu nyata. Air mata Arga jatuh untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Indonesia. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Sebuah mimpi yang dulu diejek oleh ayahnya, kakaknya, dan teman-temannya, mulai menemukan jalannya. Ia berbisik pada dirinya sendiri di kamar sempit yang dingin. Ini baru awal. Aku harus lebih baik lagi. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu, Hendra yang kebetulan bangun untuk ke kamar mandi, mendengar suara isak tangis itu. Hendra tidak masuk ke kamar mandi. Ia hanya berdiri di balik pintu, mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang istimewa dari anak bungsu yang diremehkan itu. Hendra tidak akan pernah lagi menertawakan Arga. Di desa, malam itu Sari menangis di depan televisi yang rusak. Ia merindukan anak bungsunya yang sudah setahun lebih tidak pulang. Bambang duduk di teras, menghisap rokok kretek perlahan, asapnya mengepul di bawah sinar bulan. Beliau bergumam pada dirinya sendiri. Anak bungsuku di Jepang, kerja pabrik, tidak pernah kirim uang. Apa yang ia lakukan di sana? Bambang tidak tahu bahwa di seberang lautan, anak yang ia hina itu sedang menangis haru karena game buatannya diunduh puluhan ribu orang. Bahwa anak yang ia sebut gagal itu, di kamar sempit dengan laptop bekas, sedang membangun kerajaan digital yang kelak akan mengguncang dunia. 12 bulan sudah Arga berada di Jepang. Waktu berlalu begitu cepat, namun hasil kerja kerasnya mulai tampak. Game petualangan Sibe terus menuai unduhan. Tidak hanya di Jepang, game itu perlahan menyebar ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Ulasan positif berdatangan. Banyak yang memuji alur cerita yang sederhana namun syarat makna. Arga tersenyum kecil setiap kali membaca komentar pemain yang terharu dengan kisah anak desa dalam game buatannya. Namun Arga tidak berhenti di satu game. Ia segera mengerjakan proyek baru. Kali ini berbeda. Bukan game, melainkan sebuah aplikasi kesehatan. Ide itu muncul secara tidak sengaja ketika suatu hari ia sakit demam di asrama. Ia harus antre panjang di klinik dekat pabrik. Waktu tunggunya berjam-jam sementara ia hanya butuh obat sederhana. Dari situlah ia berpikir, bagaimana jika ada aplikasi yang bisa membantu orang berkonsultasi dengan dokter tanpa harus antre berjam-jam? Bagaimana jika ada aplikasi yang merekam riwayat kesehatan pasien secara digital sehingga tidak perlu membawa berkas kertas bolak-balik? Arga mulai menulis kode untuk aplikasi itu di sela-sela jam kerjanya di pabrik. Setiap malam ia duduk di depan laptop bekasnya, mengetik baris demi baris kode dengan penuh konsentrasi. Shift pabrik yang melelahkan tidak lagi terasa karena pikirannya sudah terfokus pada proyek raksasa yang ia bangun. Aplikasi itu ia beri nama Sahatin. Fungsinya sederhana namun revolusioner. Pasien bisa membuat akun, mencatat riwayat kesehatan, mengingat jadwal minum obat, hingga berkonsultasi secara daring dengan dokter yang telah terverifikasi. Arga tidak sendiri. Ia mulai merekrut teman-temannya di pabrik yang memiliki keahlian di bidang desain dan pemasaran. Mereka bekerja di sela-sela waktu istirahat, terkadang hingga larut malam di ruang tamu asrama yang sempit. Hendra kini menjadi tangan kanan Arga. Setelah menyaksikan kesuksesan game pertama Arga, Hendra tidak pernah lagi meremehkan temannya itu. Ia membantu urusan administrasi dan promosi. Mereka berdua menjadi tim yang solid meski tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang teknologi. Tahun kedua Arga di Jepang adalah tahun yang paling berat sekaligus paling membahagiakan. Aplikasi Sahatin mulai diuji coba di beberapa klinik kecil di sekitar prefektur Gifu. Hasilnya luar biasa. Para dokter dan pasien merasa terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan aplikasi itu. Antrean panjang mulai berkurang karena pasien bisa melakukan konsultasi awal lewat aplikasi sebelum datang ke klinik. Berita tentang Sahatin menyebar dari mulut ke mulut, lalu ke media sosial, akhirnya ke media massa lokal. Sebuah stasiun televisi regional Jepang meliput aplikasi buatan pekerja pabrik asal Indonesia itu. Wajah Arga muncul di layar kaca untuk pertama kalinya. Ia diwawancarai dalam bahasa Jepang yang sudah semakin lancar. Ia bercerita tentang mimpinya dan tentang alasan ia tidak kuliah. Saat pewawancara bertanya mengapa ia memilih jalur ini, Arga menjawab dengan tenang. Saya tidak ingin membebani orang tua. Saya memilih bekerja dan belajar sendiri. Gelar tidak menjamin kesuksesan, tapi kerja keras dan ketekunan bisa membuka pintu manapun. Pewawancara itu tersenyum dan mengangguk kagum. Rekaman wawancara itu ditonton ratusan ribu orang di Jepang. Arga menjadi viral. Namun di Indonesia, tidak ada yang tahu. Keluarganya tidak pernah menonton televisi Jepang. Ibunya hanya menonton sinetron di televisi tabung yang gambarnya sering buram.
Ayahnya lebih sering duduk di teras sambil merokok. Arga sengaja tidak memberitahu keluarganya. Ia ingin semuanya menjadi kejutan. Ia ingin pulang ke desa dengan membawa sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Selama 3 tahun di Jepang, Arga tidak pernah sekalipun mengirim uang ke rumah. Bukan karena ia pelit, tapi karena semua uangnya ia putar kembali untuk mengembangkan Sahatin. Ia membayar server, membayar tenaga ahli, membayar lisensi perangkat lunak. Setiap yen yang ia hasilkan dari game dan mulai dari investasi kecil, ia suntikan kembali ke aplikasi kesehatan itu. Hendra sering mengingatkan, "Ga, kirim dulu sedikit ke orang tuamu. Kasihan ibumu." Arga selalu menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan pulang dengan membawa sesuatu yang lebih berharga dari uang kiriman. Aku akan pulang untuk membuktikan bahwa aku tidak gagal. Dan aku akan membayar semua utang ayah, dan membeli kembali tanah warisan yang dulu dijual." Hendra hanya terdiam. Ia mulai mengerti bahwa di balik sikap diam Arga, tersimpan luka yang dalam. Luka karena dihina ayah sendiri. Luka karena dibandingkan dengan kakak-kakak yang bergelar. Luka karena diejek teman-teman sekolah. Semua luka itu tidak pernah sembuh. Luka itu berubah menjadi bensin yang membakar semangat Arga setiap hari. Tahun ketiga, aplikasi Sahatin mendapatkan tawaran investasi dari perusahaan Ventura modal besar di Tokyo. Nilainya fantastis. Ratusan juta yen untuk 10% saham. Arga pusing menghitung angka itu jika dirupiahkan. Tapi ia tidak gegabah. Ia mempelajari setiap klausul kontrak, berkonsultasi dengan pengacara yang ia bayar mahal, dan akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Dengan suntikan dana segar, Sahatin berkembang pesat. Fitur-fitur baru ditambahkan. Kemitraan dengan rumah sakit besar di Tokyo, Osaka, dan Nagoya segera terjalin. Aplikasi itu digunakan oleh lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Jepang dalam waktu kurang dari 6 bulan. Arga tidak lagi bekerja di pabrik. Ia mengundurkan diri secara hormat, dan mandor Satosan yang dulu sering mengomelinya justru menangis haru saat pamitan. "Kamu anak yang luar biasa," kata Satosan dalam bahasa Jepang yang lambat. "Aku bangga pernah menjadi mandormu." Arga membungkuk hormat khas Jepang. "Terima kasih atas semua pelajaran, Satosan. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda." Di asrama, malam sebelum ia memutuskan pulang ke Indonesia, Arga duduk termenung di atas ranjang susu. Laptop bekas yang sudah diganti dengan laptop baru super canggih masih menyala di atas meja. Ia membuka foto keluarganya yang disimpan di folder rahasia. Foto itu diambil 5 tahun lalu saat Lebaran. Ayahnya tersenyum tipis di samping ibunya. Rendra dan Wulan berdiri dengan dada membusung di belakang. Arga berdiri paling ujung, hampir terpotong bingkai. Ia mengusap layar dengan lembut. "Ayah," Arga pulang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa anak bungsu ayah tidak pernah gagal. Arga hanya berjalan di jalurnya sendiri. Ia memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata seorang anak yang selama 3 tahun menyembunyikan luka di balik senyum. Tiket pesawat sudah di tangan. Besok ia akan terbang pulang. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keberhasilannya. Ia akan datang dengan pakaian biasa, ransel lusuh, wajah tanpa make up, dan senyum sederhana. Ia ingin melihat wajah asli ayahnya, kakaknya, dan semua orang yang pernah meremehkannya. Ia ingin merasakan sendiri apakah mereka akan berubah ketika melihat penampilan luarnya yang tetap sederhana. Tapi ia sudah siap dengan segala kemungkinan. Ia sudah terbiasa dengan hinaan. Tidak ada lagi yang bisa melukainya. Di desa, kabar kepulangan Arga sudah terdengar dari ibunya yang dihubungi melalui telepon umum di stasiun. Sari menangis histeris. Ia segera membersihkan rumah dan memasak rendahan kesukaan Arga. Bambang hanya mendengus saat mendengar kabar itu. "Pulang? 3 tahun di Jepang, tidak pernah kirim uang. Pasti pulang dengan tangan kosong." Malu saya ditanya tetangga. Rendra dan Wulan juga ikut pulang secara kebetulan. Mereka ingin melihat betapa menyedihkan adik bungsu mereka. Mereka semua tidak tahu bahwa badai kejutan sedang dalam perjalanan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai oleh penumpang yang lalu lalang. Arga melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan pakaian biasa. Kaos oblong lusuh warna biru tua, celana jeans yang sudah pudar di beberapa tempat, dan ransel tua yang menjuntai di punggung. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Tidak ada tas mahal, tidak ada setelan jas, tidak ada koper mewah. Ia sengaja memilih penampilan ini.
Ia ingin datang persis seperti ketika ia pergi 3 tahun lalu. Perjalanan dari Jakarta ke desa memakan waktu 8 jam dengan bus antar kota. Arga duduk di kursi bus yang keras sambil memandang pemandangan di luar jendela. Sawah hijau, bukit-bukit kecil, sungai yang berkelok. Semua terasa begitu familiar. Hampir 3 tahun ia merantau, tapi desa ini tidak banyak berubah. Hanya beberapa bangunan baru dan jalan yang sedikit lebih mulus. Ia tidak memberitahu keluarga secara pasti kapan ia tiba. Hanya ibunya yang tahu bahwa ia akan pulang hari itu juga. Tapi Sari tidak tahu jam berapa. Ibu itu sudah sibuk sejak subuh memasak rendang, ayam goreng, dan sayur asem. Ia ingin menyambut anak bungsunya dengan makanan kesukaannya. Bambang duduk di teras seperti biasa. Beliau sudah tahu Arga pulang dari Sari yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun Bambang hanya diam. Di pikirannya berkecamuk berbagai kekesalan. 3 tahun tidak kirim uang. Tidak pernah memberi kabar tentang pekerjaan. Tidak pernah menanyakan kabar ayahnya. Bambang menganggap itu semua sebagai bentuk ketidakpedulian Arga. Rendra dan Wulan juga sudah tiba di rumah orang tua mereka. Kebetulan akhir pekan, mereka berdua pulang kampung. Wulan baru saja menyelesaikan program spesialisnya. Rendra baru saja mendapat promosi jabatan di kantor bupati. Mereka datang dengan mobil masing-masing. Rendra membawa mobil bekas berwarna hitam yang masih terlihat terawat. Wulan membawa mobil kotak kecil yang ia beli dari hasil praktik dokter. Mereka duduk di ruang tamu sambil minum kopi. Wulan berkata dengan nada jengkel. Mas, adik kita itu betul-betul tidak tahu diri. 3 tahun di Jepang. Kerjanya apa sih? Kok tidak pernah ngirim uang sama sekali? Ibu sampai harus hutang ke tetangga untuk bayar listrik bulan lalu. Rendra menghela napas. Ya sudah, Lan. Mau bagaimana lagi? Sudah dari dulu kita tahu Arga tidak punya masa depan. Tidak mau kuliah, tidak mau dengar nasihat. Sekarang biar dia rasakan hidup susah. Bambang yang mendengar dari teras ikut bersuara. Ayah dulu pernah bilang, dia tidak akan jadi apa-apa. Sekarang buktinya. 3 tahun di Jepang pulang dengan tangan kosong. Malu ayah kalau tetangga nanya. Sari yang sedang sibuk di dapur hanya bisa menghela napas. Ia tidak berani membantah suaminya. Tapi di dalam hati ia terus berdoa kepada Allah agar anak bungsunya baik-baik saja. Ia tidak peduli Arga kaya atau miskin. Yang ia pedulikan adalah anaknya pulang dengan selamat. Matahari mulai condong ke barat ketika sebuah bus tua berhenti di perempatan dekat desa. Arga turun dengan ransel di punggung. Udara desa menyambutnya dengan hangat. Bau tanah dan daun kering serta asap dapur dari rumah-rumah warga. Ia berjalan perlahan melewati jalan setapak yang dulu sering ia lalui saat kecil. Beberapa tetangga yang melihatnya melongo. Loh, Arga? Pulang? Lama tidak kelihatan? Ya? Katanya di Jepang? Tanya seorang bibi di depan rumahnya. Iya, Bey. Baru pulang? Jawab Arga ramah. Wah, pasti kayak sekarang kerja di Jepang. Bawa oleh-oleh, dong? Arga hanya tersenyum. Kerja biasa, Bey. Tidak kaya-kaya. Bibi itu manggut-manggut tapi matanya tetap memandang ransel lusuh Arga dengan ekspresi setengah iba. Ia lalu berbisik pada tetangga sebelah yang juga ikut keluar. Kasihan. Kerja di Jepang 3 tahun tapi pulang-pulang masih bawa ransel lusuh. Mungkin tidak sukses-sukses amat. Arga tidak mendengar bisikan itu. Atau mungkin ia mendengar tapi memilih untuk tidak peduli. Ia terus berjalan menuju rumahnya. Setibanya di depan pintu, ia berhenti sejenak. Rumah itu masih sama seperti 3 tahun lalu. Cat dinding yang mengelupas, genteng yang bergeser di beberapa tempat, dan kursi kayu di teras tempat ayahnya sering duduk. Arga menarik napas panjang. Lalu ia mengetuk pintu. Sari yang mendengar ketukan segera berlari keluar dari dapur. Begitu melihat Arga berdiri di ambang pintu, ibu itu langsung menjerit kecil. Tangannya gemetar menutup mulut. Air matanya jatuh seketika. Arga, nak, ibu rindu sekali. Sari menghambur memeluk anak bungsunya erat-erat hingga Arga hampir terjatuh. Arga memeluk ibunya balik. Ibu, Arga rindu ibu juga. Sari terus menangis sambil meraba wajah Arga. Kurus sekali kamu, nak. Apa kamu makan di sana? Apa kamu sakit? Kenapa tidak pernah kabar? Arga tersenyum. Arga sehat, Bu. Jangan khawatir. Dari ruang tamu, suara batuk Rendra terdengar sengaja. Wah, pulang rupanya. Kirain jadi TKI sukses. Ternyata pulangnya masih bawa ransel koyak begitu.
Wulan ikut menyahut. Iya, Dik. Katanya 3 tahun di Jepang. Kerja apa saja? Kok tidak pernah kirim uang sama sekali? Ibu sampai berhutang ke tetangga? Loh, malu-maluin, tahu? Arga melepas pelukan ibunya lalu masuk ke ruang tamu. Ia menatap Rendra dan Wulan bergantian. Wajahnya tenang. Tidak ada rasa marah yang terlihat. Arga kerja di pabrik. Kak, gaji pas-pasan. Belum bisa kirim uang. Bambang yang dari teras ikut masuk. Beliau duduk di kursi kebesarannya sambil melipat tangan di dada. Matanya menyorot Arga dari ujung rambut yang acak-acakan hingga sandal jepit di kaki. 3 tahun kamu di sana? Kamu tidak belajar apa-apa? Kamu masih saja jadi kuli? Ayah sudah bilang dari dulu. Tidak kuliah, tidak akan jadi apa-apa. Sekarang lihat kakakmu. Mas Rendra jadi pegawai negeri. Mbak Wulan jadi dokter. Kamu, jadi buruh pabrik yang pulang dengan tangan hampa. Arga membungkuk. Maaf, Yah. Arga memang tidak bisa seperti kakak-kakak. Bukan tidak bisa. Kamu tidak mau? Bentak Bambang. Suaranya keras hingga membuat Sari yang baru masuk dari dapur terkejut. Ayah tawari kuliah, kamu tolak. Ayah bilang jangan jadi kuli, kamu tetap nekat. Sekarang lihat hasilnya. Kamu gagal, ayah gagal mendidik kamu. Rendra menambahkan dengan nada mengejek. Sudahlah, Yah, biarkan dia. Mungkin dia memang tidak punya kapasitas. Tidak semua orang bisa pintar seperti saya dan Wulan. Ada yang memang bawaannya jadi kuli. Wulan tertawa kecil. Iya, Mas. Kasihan juga sih. Mungkin di Jepang dia kerja di pabrik makanan kucing atau semacamnya. Sari yang mendengar perkataan anak-anaknya hanya bisa menangis di sudut dapur. Ia tidak tega melihat Arga dihina oleh keluarga sendiri. Tapi ia terlalu takut pada Bambang untuk membela Arga. Arga berdiri diam di tengah ruang tamu. Ransel tua masih tergantung di punggungnya. Matanya menatap lantai. Dadanya sesak tapi ia menahan semua rasa. Bukan sekarang. Ia belum ingin membuka semua rahasia. Ia ingin melihat seberapa jauh keluarga akan menghinanya. Tapi di dalam hatinya, ia berkata, sebentar lagi semuanya akan berubah. Bambang berdiri dan menghampiri Arga. Beliau menatap anak bungsunya dengan pandangan penuh kekecewaan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Kamu datang ke rumah ini dengan tangan kosong. Tidak membawa apa-apa untuk orang tuamu. 3 tahun merantau, tidak ada hasil. Besok kamu cari kerja di sini. Jadi kuli bangunan atau kuli pasar, terserah. Tapi jangan harap ayah bangga padamu. Ayah sudah tidak punya harapan lagi. Rendra dan Wulan tersenyum puas. Mereka merasa benar. Mereka merasa superior. Mereka adalah anak-anak kebanggaan. Arga adalah anak gagal. Sari masih menangis di dapur. Ia ingin memeluk Arga lagi tapi ia tidak berani bergerak. Arga menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih dihina. Tapi karena ia membayangkan betapa keluarganya akan terkejut sebentar lagi. Ia berkata dengan suara pelan namun tegas. Ayah, Arga minta maaf jika selama ini ayah kecewa. Tapi Arga tidak pernah menyesali pilihan Arga. Arga tidak kuliah karena Arga tidak mau membebani ayah. Ayah sudah menjual hampir semua tanah warisan untuk biayai kakak-kakak sekolah. Arga tidak tega melihat ayah berhutang lagi untuk biaya kuliah Arga. Semua terdiam. Ruang tamu yang tadi riuh dengan hinaan kini sunyi senyap. Bambang membeku. Rendra berhenti tersenyum. Wulan menelan ludah. Ayah terharu dengan kepedulian yang selama ini disembunyikan anak bungsunya. Tapi keheningan itu pecah oleh suara dari luar rumah. Bunyi klakson mobil berbunyi 2 kali. Sebuah mobil mewah berwarna putih bersinar baru saja masuk ke halaman rumah. Mobil itu sangat mewah dengan kaca film gelap dan pelek besar mengkilap. Semua tetangga mulai berkerumun di depan pagar karena penasaran. Bambang berjalan keluar. Rendra dan Wulan mengikuti. Arga tetap berdiri di dalam, tersenyum kecil. Ketika pintu mobil terbuka, seorang sopir berpakaian rapi keluar lalu membungkuk hormat pada Bambang. Selamat sore, Bapak Bambang. Saya diutus oleh Tuan Arga untuk mengantarkan hadiah ini untuk Bapak. Bambang terperanjat. Hadiah? Dari Arga? Sopir itu mengangguk. Iya, Pak. Mobil ini adalah hadiah dari Tuan Arga. Beliau juga sudah melunasi seluruh hutang Bapak di bank dan membeli kembali semua tanah warisan yang dulu dijual. Semua sudah atas nama Bapak. Tetangga yang mendengar mulai berbisik histeris. Bambang tidak bisa berkata-kata. Kakinya terasa lemas.
Beliau menoleh ke belakang mencari Arga. Arga berdiri di ambang pintu dengan senyum yang sama, tenang dan penuh kasih. Ayah, maaf baru bisa kasih hadiah sekarang. Arga tidak pernah kirim uang karena Arga sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang lebih besar. Aplikasi kesehatan yang Arga buat di Jepang sekarang bernilai miliaran dolar. Ini mobil hadiah untuk ayah. Dan tanah warisan sudah kembali. Ayah tidak perlu hutang lagi. Bambang jatuh terduduk di kursi teras. Air mata lelaki tua itu jatuh untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Beliau menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Anakku, maafkan ayah. Ayah sangat jahat padamu. Ayah tidak tahu. Ayah tidak tahu. Rendra dan Wulan hanya bisa terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Arga. Rasa malu yang luar biasa menghantam hati mereka. Selama ini mereka menghina adik sendiri yang ternyata menyembunyikan pengorbanan paling besar. Sari keluar dari dapur. Ibu itu berlari menghampiri Arga dan memeluknya erat sambil menangis haru. Ibu tahu kamu anak baik. Ibu selalu tahu. Di luar, mobil mewah itu berkilau terkena sinar matahari sore. Tetangga ramai berfoto. Di dalam rumah, seorang ayah menangis memeluk anak bungsu yang selama ini ia hina. Sebuah keluarga belajar bahwa gelar tidak pernah menentukan nilai seseorang. Tapi cinta dan pengorbanan yang tersembunyi, itulah yang paling berharga. Arga memeluk ayahnya yang masih menangis. Ia berbisik pelan. Ayah, Arga tidak pernah marah. Arga hanya ingin ayah bangga. Bambang tidak bisa menjawab. Tangisnya semakin keras. Suasana di dalam rumah masih hening meski di luar halaman sudah ramai oleh tetangga yang berkerumun. Mobil mewah berwarna putih itu masih terparkir dengan anggunnya. Beberapa anak kecil berlarian di sekitarnya, berusaha menyentuh bodi mobil yang mengkilap. Tetangga dewasa berbisik-bisik dengan mata melotot tidak percaya. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang langsung menelepon kerabat untuk memberitahu kabar mengejutkan ini. Namun di ruang tamu yang sederhana itu, tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli dengan kerumunan di luar. Semua mata tertuju pada Arga yang masih berdiri dengan ransel di punggung. Wajahnya tenang, tidak ada rasa sombong atau kemenangan. Yang ada hanya kelegaan yang begitu dalam setelah 3 tahun menyimpan rahasia. Bambang masih duduk di kursi teras dengan kepala menunduk. Air matanya belum berhenti mengalir. Pundaknya berguncang pelan. Beliau tidak berani menatap Arga. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak seperti gunung meletus. Selama 3 tahun ia menghina anaknya sendiri. Selama 3 tahun ia menganggap Arga tidak akan pernah sukses. Selama 3 tahun ia membandingkan anak bungsunya dengan kakak-kakaknya yang bergelar. Dan sekarang, anak yang ia hina itu berdiri di hadapannya dengan bukti nyata. Rendra dan Wulan masih diam di sudut ruangan. Wulan memegang erat lengan kursi tempatnya duduk. Jari-jarinya memutih karena tekanan. Rendra menggigit bibir bawahnya. Mereka berdua tidak berani saling berpandangan. Rasa malu yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh mereka. Ingatan tentang hinaan yang mereka lontarkan 3 tahun lalu kini berputar seperti film kacau di kepala. Aku akan jadi apa? Tidak kuliah. Paling jadi kuli. Kata-kata itu kini terasa seperti belati yang berbalik menikam jantung mereka sendiri. Sari masih memeluk Arga dari samping. Ibu itu tidak henti-hentinya mengusap punggung anak bungsunya. Air matanya bercampur bahagia dan haru. Ia tidak pernah peduli Arga kaya atau miskin. Baginya, Arga pulang dengan selamat adalah anugerah terbesar. Tapi melihat suaminya yang selama ini keras kepala kini menangis terseduh-seduh, Sari ikut hancur hatinya. Arga perlahan melepas pelukan ibunya lalu mendekati ayahnya. Ia berlutut di hadapan Bambang. Tangannya yang kasar karena kerja di pabrik Jepang menggenggam tangan ayahnya yang mulai keriput. Ayah, suara Arga lirih namun jelas. Ayah tidak perlu menangis. Arga tidak pernah menyalahkan ayah. Arga tahu ayah marah dulu karena ayah sayang. Ayah ingin semua anaknya sukses. Ayah hanya kecewa karena Arga memilih jalan berbeda. Bambang mengangkat wajahnya. Matanya sembab dan merah. Bibirnya gemetar. Nak, ayah jahat. Ayah sangat jahat sama kamu. Ayah hina kamu di depan tetangga. Ayah bilang kamu gagal. Ayah bilang kamu aib keluarga. Ayah tidak tahu. Ayah tidak tahu kalau kamu melakukan semua ini karena tidak mau membebani ayah. Suara Bambang pecah di akhir kalimat. Arga menggeleng. Ayah tidak jahat. Yah, ayah hanya manusia biasa yang lelah.
Arga melihat sendiri bagaimana ayah menjual sawah warisan satu persatu. Arga melihat ayah berhutang ke bank dan ke koperasi hanya untuk biayai kuliah kakak-kakak. Arga tidak tega, yah. Arga memilih kerja karena Arga pikir itu lebih baik. Arga tidak perlu gelar untuk sukses. Arga hanya perlu kerja keras dan doa ayah. Bambang terseduh lagi. Beliau menarik Arga ke dalam pelukannya. Lelaki tua yang selama ini dikenal keras kepala dan jarang menunjukkan emosi itu, kini memeluk anak bungsunya erat-erat seperti tidak mau melepaskan. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Rendra dan Wulan yang melihat adegan itu tidak bisa berkata-kata lagi. Wulan mulai menangis. Ia berdiri lalu berjalan mendekati Arga. Dengan suara parau ia berkata, Arga, kakak minta maaf. Kakak sangat malu. Kakak selama ini merasa paling benar karena punya gelar dokter. Tapi kakak tidak pernah melihat perjuanganmu. Kakak hanya sibuk menghinamu. Rendra ikut mendekat. Wajahnya pucat. Aku juga minta maaf, Dit. Aku kakakmu, tapi aku malah ikut-ikutan mengolok-olokmu. Aku bilang kamu akan jadi kuli. Tapi lihat sekarang. Kamu justru yang paling sukses di antara kita semua. Kamu membeli kembali tanah warisan yang dulu dijual. Aku bahkan tidak pernah terpikir untuk melakukan itu. Arga menatap kedua kakaknya bergantian. Ia tersenyum tipis. Kah? Arga tidak pernah menyimpan dendam. Kita keluarga. Keluarga itu tempat kita pulang meski sudah dihina sekalipun. Arga hanya ingin kita semua rukun. Arga tidak butuh pujian. Arga hanya ingin ayah dan ibu bahagia. Wulan menangis semakin keras. Ia memeluk Arga. Rendra ikut memeluk dari sisi lain. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ketiga saudara itu berpelukan tanpa rasa iri atau sombong. Sari bergabung dalam pelukan itu. Bambang masih duduk di kursi tetapi tangannya ikut memegang pundak Arga. Satu keluarga yang sempat retak karena status dan gelar kini bersatu kembali oleh cinta yang tulus. Dari luar, tetangga mulai berbisik dengan nada kagum. Hebat betul anak bungsunya Pak Bambang. Tidak kuliah tapi bisa sukses di Jepang. Beliin mobil mewah untuk ayahnya. Lunasin utang. Beli lagi tanah warisan. Dulu Pak Bambang sering cerita kecewa sama anak bungsunya. Sekarang terbukti anak bungsunya yang paling perhatian. Sahut yang lain. Anak-anak yang kuliah tinggi itu belum tentu bisa kayak gini. Yang dokter dan pegawai negeri mana ada beliin mobil untuk orang tua. Bisikan itu terdengar hingga ke telinga Rendra dan Wulan. Mereka semakin menunduk malu. Tapi Arga hanya tersenyum. Ia lalu melepas pelukan dan membantu ibunya duduk di kursi. Arga membuka ransel lusuhnya. Dari dalam ransel itu ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia serahkan pada Bambang. Ayah, ini sedikit dari Arga. Untuk ayah dan ibu. Jangan dihabiskan sekaligus, ya. Bambang membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada buku tabungan dan sertifikat tanah. Buku tabungan itu menunjukkan saldo yang angkanya membuat mata Bambang melebar. Beliau belum pernah melihat angka sebanyak itu seumur hidupnya. Sertifikat tanah itu adalah bukti bahwa semua tanah warisan yang dulu dijual sudah kembali atas nama Bambang. Nana, ini terlalu banyak, bisik Bambang dengan suara tercekat. Tidak ada yang terlalu banyak untuk ayah dan ibu, jawab Arga pelan. Arga di Jepang 3 tahun. Arga kerja di pabrik di siang hari. Malamnya Arga belajar coding. Arga buat game kecil-kecilan lalu buat aplikasi kesehatan. Aplikasi itu sekarang dipakai oleh jutaan orang di Jepang. Namanya Sahatin. Ayah bisa cari di internet nanti. Wulan yang dokter langsung terkesiap. Sahatin? Aku tahu aplikasi itu. Itu aplikasi konsultasi kesehatan yang sangat populer di Jepang. Bahkan beberapa rumah sakit di Indonesia mulai menggunakan sistem serupa. Itu aplikasi buatanmu, Dik? Arga mengangguk malu-malu. Iya, Kak. Arga tidak menyangka bakal sebesar ini. Allah memberi lebih dari yang Arga minta. Rendra hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia merasa sangat kecil di hadapan adiknya. Selama ini ia sombong karena menjadi pegawai negeri. Ternyata di luar sana, adiknya yang tidak punya gelar sudah menciptakan sesuatu yang mengubah dunia kesehatan. Bambang memeluk amplop itu erat-erat. Bukan karena uangnya, tapi karena cinta yang terkandung di balik amplop itu. Selama ini ia salah mengartikan kesuksesan. Ia pikir gelar dan status adalah segalanya. Ternyata kasih sayang dan kepedulian seorang anak tidak bisa diukur dengan ijazah. Sari menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Ibu selalu bilang, Arga anak baik.
Ayah tidak pernah dengar. Sekarang ayah lihat sendiri. Bambang mengangguk. Ayah salah. Ayah benar-benar salah. Maafkan ayah, nak. Arga meraih tangan ayahnya dan mencium punggung tangan itu. Arga sudah memaafkan ayah sejak dulu, yah. Bahkan sebelum Arga pergi ke Jepang. Arga hanya tidak punya kesempatan untuk bilang. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat. Sinar jingganya menyelinap melalui celah-celah dinding kayu rumah itu. Sebuah keluarga yang hancur oleh hinaan kini mulai merekat kembali. Bukan karena uang atau mobil mewah. Tapi karena pengampunan yang tulus dan cinta yang tidak pernah padam meski dihina sekalipun. Tetangga mulai pulang satu persatu. Mereka sudah puas dengan gosip terbaru yang akan menjadi bahan pembicaraan selama berminggu-minggu ke depan. Di dalam rumah, Sari mulai menyiapkan meja makan. Rendang, ayam goreng, dan sayur asem yang dimasak sejak pagi kini dihidangkan. Arga duduk di samping ayahnya. Untuk pertama kalinya, Bambang tersenyum tulus pada anak bungsunya. Ayo makan, ayah lapar, kata Bambang dengan nada yang sudah tidak keras lagi. Arga tersenyum. Baik, yah. Dan malam itu, di meja makan sederhana yang diterangi lampu minyak tanah karena listrik sedang padam, keluarga itu makan bersama dengan penuh kehangatan. Tangis bahagia masih sesekali menetes dari mata Sari. Rendra dan Wulan masih tampak canggung, tapi mereka mulai berbicara normal dengan Arga. Mobil mewah di luar tetap terparkir. Tapi tidak ada yang lebih mewah dari hati yang saling memaafkan. Makan malam yang sederhana berlangsung dalam kehangatan yang sudah lama tidak dirasakan keluarga ini. Sari duduk di ujung meja sambil sesekali menyuapi Arga dengan lauk pauk buatannya. Matanya tidak pernah lepas dari wajah anak bungsunya yang sudah lebih matang dan berisi. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang ibu selain melihat anaknya pulang dengan selamat. Bambang duduk di kursi kepala meja. Beliau sudah tidak banyak bicara sejak insiden mobil mewah itu. Tapi senyum tipis terus menghiasi wajahnya yang mulai keriput. Rendra dan Wulan masih tampak canggung. Mereka makan dengan pelan sambil sesekali melirik ke arah Arga yang tampak santai menyantap nasi dengan lahap. Setelah makan malam selesai, Sari membersihkan meja. Arga membantu ibunya membawa piring ke dapur. Bambang memanggil semua anaknya untuk duduk di ruang tamu. Beliau ingin mendengar langsung cerita Arga tentang 3 tahun di Jepang. Bukan karena penasaran dengan kekayaannya, tapi karena beliau ingin mengenal anaknya yang selama ini ia abaikan. Rendra dan Wulan duduk di kursi kayu di samping ayah mereka. Arga duduk di lantai beralaskan tikar tipis, bersandar pada kaki ibunya yang duduk di kursi plastik. Posisi itu persis seperti ketika ia masih kecil dan suka mendengarkan cerita ayahnya di malam hari. Bambang memulai dengan suara lirih. Arga, ceritalah pada ayah. Semua yang kamu alami di Jepang. Ayah ingin tahu. Arga menghela napas. Matanya menerawang ke langit-langit rumah yang sudah berjamur di beberapa sudut. Ayah, 3 tahun itu panjang dan singkat pada saat yang sama. Arga berangkat ke Jepang dengan modal nekat. Arga tidak punya siapa-siapa di sana. Bahasa Jepang Arga nol. Arga hanya punya tekad. Wulan menyela dengan suara lembut yang jarang ia tunjukkan pada Arga. Kamu tidak takut, Dik? Takut sekali, Kak. Malam pertama di asrama, Arga tidak bisa tidur. Arga memikirkan ayah dan ibu di sini. Arga memikirkan ejekan teman-teman yang bilang Arga hanya akan jadi kuli. Tapi rasa takut itu Arga ubah menjadi energi. Arga pikir kalau Arga menyerah, maka semua hinaan itu benar. Arga tidak mau itu terjadi. Rendra menunduk. Ia ingat betul bagaimana ia ikut mengejek Arga sebelum berangkat. Maafkan Mas, Dik. Arga tersenyum. Sudah, Mas. Arga tidak mau membahas itu. Biarkan masa lalu berlalu. Yang penting sekarang kita keluarga lagi. Arga lalu melanjutkan ceritanya. Ia bercerita tentang hari-hari pertamanya di pabrik. Tentang dinginnya musim salju yang membuat jari-jarinya pecah-pecah. Tentang shift malam yang membuat pola tidurnya kacau. Tentang Mandor Satosan yang sering memarahinya karena ia tidak mengerti instruksi dalam bahasa Jepang. Sari menangis mendengar cerita itu. Ia memeluk Arga dari belakang. Nak, ibu tidak tega mendengarnya. Kamu sendirian di sana. Tidak sendiri, Bu. Allah selalu bersama Arga. Dan Arga punya mimpi yang membuat Arga kuat. Arga lalu menceritakan tentang malam-malamnya setelah pulang kerja. Tentang laptop bekas yang ia beli dengan tabungan 3 bulan. Tentang buku-buku pemrograman yang ia baca di bawah lampu senter.
Tentang tetesan keringat dan air mata yang bercampur di wajahnya saat kode programnya tidak berjalan. Bambang yang mendengar itu semakin terenyuh. Beliau tidak pernah membayangkan bahwa anak bungsunya sehebat itu. Beliau pikir Arga hanya bekerja di pabrik lalu tidur. Ternyata di balik itu semua, Arga sedang membangun mimpi besar seorang diri. Game pertama Arga, petualangan Sibyl, tidak langsung sukses. Yah, berbulan-bulan hanya sedikit yang mengunduh. Arga hampir menyerah. Tapi Arga ingat perkataan ayah. Ayah bilang Arga tidak akan jadi apa-apa. Arga tidak mau ayah benar. Jadi Arga terus belajar dan memperbaiki game itu. Bambang menutup wajahnya dengan tangan. Ayah malu, nak. Ayah tidak seharusnya bilang begitu. Tidak apa-apa, yah. Mungkin itu yang membuat Arga bertahan. Semua hinaan ayah menjadi bahan bakar bagi Arga untuk terus melangkah. Wulan bertanya dengan nada penasaran. Lalu bagaimana kamu bisa membuat aplikasi Sahatin? Dik, itu kan aplikasi kesehatan. Kamu tidak punya latar belakang kedokteran. Arga tersenyum bangga. Arga belajar dari internet. Kak. Arga membaca ribuan artikel tentang kesehatan. Arga berkonsultasi dengan dokter-dokter kecil di Jepang yang mau membantu secara gratis. Arga juga merekrut teman-teman dari pabrik yang punya keahlian desain. Kita bangun Sahatin bersama-sama dari nol. Modal awal hanya laptop bekas dan koneksi internet lambat. Rendra geleng-geleng kepala. Ini benar-benar di luar nalar. Dik, kamu hebat. Mas mengaku kalah. Mas jangan bilang begitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Arga tidak lebih hebat dari Mas. Arga hanya memilih jalan yang berbeda. Malam semakin larut. Cerita Arga terus mengalir. Ia bercerita tentang momen ketika aplikasi Sahatin pertama kali diunduh oleh 1.000 orang. Ia menangis malam itu karena tidak percaya. Ia bercerita tentang investor yang datang dari Tokyo dengan tawaran fantastis. Ia bercerita tentang bagaimana ia hampir menolak karena takut ditipu. Tapi yang paling membuat keluarga terenyuh adalah ketika Arga bercerita tentang alasan ia tidak pernah mengirim uang selama 3 tahun. Arga sengaja tidak kirim uang. Yah, bukan karena Arga pelit. Tapi Arga ingin semuanya sekaligus ketika Arga pulang. Arga ingin melihat ekspresi ayah ketika Arga bisa melunasi semua utang dan membeli kembali tanah warisan. Arga ingin ayah tidak perlu susah lagi. Arga ingin ibu tidak perlu menangis setiap bulan karena tidak punya uang untuk belanja. Sari yang mendengar itu langsung terisak keras. Ia memeluk Arga erat-erat hingga hampir mencekik. Nak, ibu sangat bangga padamu. Ibu tidak pernah salah memilihmu sebagai anak. Bambang berdiri dari kursinya. Beliau berjalan mendekati Arga lalu berlutut di hadapan anak bungsunya. Air mata lelaki tua itu jatuh lagi untuk kesekian kalinya malam itu. Arga, maafkan ayah. Ayah tidak pantas menjadi ayahmu. Ayah lebih pantas menjadi anakmu dengan segala kebaikan yang kau berikan. Arga ikut berlutut menghadap ayahnya. Ayah jangan bilang begitu. Ayah adalah ayah terbaik yang Allah berikan untuk Arga. Ayah mungkin keras, mungkin sering membandingkan. Tapi ayah juga yang mengajarkan Arga untuk tidak pernah menyerah. Ayah yang mengajarkan Arga arti kerja keras. Semua itu yang membuat Arga kuat di Jepang. Bambang memeluk Arga. Dua lelaki itu menangis dalam pelukan. Sari, Rendra, dan Wulan ikut menangis menyaksikan. Tidak ada lagi kata-kata. Hanya pelukan dan tangis yang menjadi bahasa cinta malam itu. Setelah suasana sedikit reda, Wulan menghapus air matanya lalu berkata, Dik, kakak minta maaf sudah sombong dengan gelar dokter. Sekarang kakak sadar, gelar tanpa hati itu sia-sia. Kamu tidak punya gelar tapi hatimu luar biasa. Rendra mengangguk. Mas juga minta maaf. Mas bangga jadi pegawai negeri, tapi Mas lupa bahwa kesuksesan tidak diukur dari status. Kesuksesan diukur dari seberapa besar kita bisa membahagiakan orang tua. Dan kamu, Dik, jauh lebih sukses dari kami berdua. Arga menggeleng. Jangan banding-bandingkan lagi, Mas. Itu yang membuat kita dulu retak. Sekarang mari kita bangun keluarga ini tanpa persaingan. Arga tidak butuh diakui lebih hebat. Arga hanya ingin kita semua rukun. Bambang berdiri lalu mengusap air matanya. Beliau memandang ketiga anaknya bergantian. Ayah berjanji mulai hari ini, ayah tidak akan pernah membandingkan kalian lagi. Kalian semua istimewa dengan caranya masing-masing. Ayah minta maaf sudah terlalu lama buta. Arga tersenyum lega. Pertempuran batin yang ia rasakan selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Bukan dengan kemenangan yang penuh amarah,
tapi dengan kemenangan yang penuh maaf. Malam itu, mereka sekeluarga duduk bersama di teras rumah. Langit di atas desa bertabur bintang. Udara malam yang sejuk membawa damai. Arga memandang bintang-bintang itu dan bersyukur pada Allah atas segalanya. Perjalanan panjang yang penuh air mata dan hinaan kini sampai di pelabuhan yang tenang. Tapi Arga tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru bagi keluarganya. Awal tanpa hinaan, tanpa perbandingan, tanpa air mata kesedihan. Hanya cinta dan rasa syukur yang tersisa. Sari memeluk Arga dari samping. Ibu tidak akan pernah berhenti mendoakanmu, nak. Terima kasih, Bu. Doa ibulah yang membawa Arga sejauh ini. Dan di bawah sinar bintang yang gemerlap, keluarga itu tertidur dengan damai di teras rumah sederhana mereka. Esok hari akan ada cerita baru. Tapi malam ini, mereka cukup bahagia menjadi satu keluarga utuh tanpa celah. Matahari pagi menyinari desa dengan lembut. Ayam-ayam berkokok bersahutan dari berbagai arah. Asap dapur mulai mengepul dari rumah-rumah warga yang sibuk menyiapkan sarapan. Tapi hari itu berbeda. Hari itu tidak ada yang benar-benar fokus pada rutinitas mereka. Karena sejak subuh, berita tentang Arga sudah menyebar ke seluruh penjuru desa seperti api membakar rumput kering di musim kemarau. Tetangga yang kemarin hanya melihat dari kejauhan kini mulai berdatangan satu persatu. Mereka tidak bisa menahan rasa penasaran. Benarkah anak bungsu Pak Bambang yang dulu tidak mau kuliah itu sekarang sukses besar di Jepang? Benarkah mobil mewah yang terparkir di halaman itu hadiah untuk ayahnya? Benarkah ia sudah melunasi semua utang dan membeli kembali tanah warisan yang dulu dijual? Berita itu terlalu bombastis untuk ukuran desa kecil yang jarang mendapat kejutan seperti ini. Arga yang baru bangun tidur dan sedang mencuci muka di sumur belakang rumah terkejut melihat rombongan tetangga sudah berjejer di pintu pagar. Ada Tuminah, bibi yang kemarin sempat berbisik bahwa Arga kasihan karena pulang dengan ransel lusuh. Ada Pak RT yang datang dengan kemeja lusuh tapi rambut disisir rapi. Ada pula beberapa pemuda sebaya Arga yang dulu sering mengejeknya saat masih SMA. Arga menarik napas panjang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia menyeka wajahnya dengan handuk lalu berjalan menuju pintu pagar dengan senyum ramah. Selamat pagi, semuanya. Ada yang bisa Arga bantu? Sapanya dengan suara tenang. Bibi Tuminah yang paling depan langsung mendekat. Matanya berbinar-binar. Arga, nak, Bibi dengar kamu sekarang sukses di Jepang. Bisa beli mobil mewah untuk ayahmu. Benar itu, nak? Arga tersenyum. Benar, Bi. Tapi tidak perlu berlebihan. Arga hanya berusaha membahagiakan orang tua. Wah, hebat kamu, nak. Bibi dulu suka bilang sama tetangga kalau kamu pasti sukses. Kamu kan anak yang rajin sejak kecil, kata Bibi Tuminah tanpa malu-malu, padahal kemarin ia adalah orang yang paling sibuk berbisik tentang kegagalan Arga. Pak RT ikut berkomentar. Arga, kamu ini panutan untuk pemuda-pemuda desa kita. Tidak perlu kuliah tinggi-tinggi asalkan mau bekerja keras, pasti sukses. Pak RT bangga sama kamu. Arga hanya mengangguk sopan. Ia tidak mau terjebak dalam pujian palsu. Ia tahu betul bahwa jika ia pulang dengan tangan kosong, tidak akan ada satupun dari mereka yang datang. Tapi ia tidak marah. Ia sudah dewasa untuk memahami bahwa manusia memang cenderung memuja kesuksesan dan meremehkan kegagalan. Dari balik pintu rumah, Bambang keluar dengan langkah pelan. Beliau sudah mendengar suara ramai dari dalam kamar. Begitu melihat banyak tetangga berkumpul, Bambang tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum yang tidak lagi penuh beban. Selamat pagi, Pak RT, Bu Tuminah, semuanya. Silakan masuk, ucap Bambang dengan suara ramah. Tetangga pun berhamburan masuk ke halaman rumah. Beberapa anak kecil mengelilingi mobil mewah putih itu dengan mata berbinar. Mereka berbisik-bisik dan tertawa riang. Seorang pemuda yang dulu sekelas dengan Arga di SMA, bernama Bayu, mendekati Arga dengan langkah gugup. Bayu dulu adalah salah satu ejekan terkeras Arga. Ia sering berkata di depan banyak orang bahwa Arga tidak akan jadi apa-apa karena tidak kuliah. Bahkan di acara perpisahan SMA, Bayu dengan lantang mengatakan, Arga nanti pasti cuma jadi kuli bangunan. Kita lihat saja. Sekarang Bayu berdiri di hadapan Arga dengan wajah sembab karena kurang tidur. Rupanya semalam ia tidak bisa tidur setelah mendengar kabar tentang Arga. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin orang yang ia ejek sekarang hidupnya berbalik 180 derajat. Ga, Arga, sapa Bayu dengan suara terbata. Gue mau minta maaf. Dulu gue sering ngejek lo.
Gue bilang lo cuma bakal jadi kuli. Ternyata lo hebat. Lo sukses beneran. Gue malu, gak? Gue malu banget. Arga menatap Bayu dengan mata teduh. Ia ingat semua ejekan itu. Tapi ia memilih untuk memaafkan. Sudah, Yu. Masa lalu biarlah berlalu. Kita semua masih punya masa depan untuk diperbaiki. Bayu menghela napas lega. Ia langsung memeluk Arga di depan semua tetangga. Beberapa orang yang melihat ikut terharu. Bibi Tuminah bahkan mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap air matanya. Pak RT kemudian mengusulkan agar Arga menjadi pembicara di acara desa nanti malam. Ia ingin Arga berbagi kisah suksesnya kepada pemuda-pemuda desa agar mereka termotivasi. Arga awalnya ragu, tapi Bambang menepuk pundaknya. Lakukan, nak. Ayah bangga melihatmu berdiri di depan banyak orang. Dulu ayah malu mengakui kamu sebagai anak. Sekarang ayah ingin semua orang tahu bahwa anak bungsu ayah adalah anak hebat. Arga mengangguk. Baik, Yah. Arga akan lakukan untuk desa. Namun sebelum semua itu, Arga punya rencana lain. Ia menghampiri ibunya yang sedang duduk di dapur sambil mengupas bawang. Bu, Arga mau minta tolong. Arga ingin membuat acara makan bersama untuk seluruh warga desa. Arga ingin semua tetangga yang dulu mendoakan Arga dari dekat maupun jauh bisa makan bersama keluarga kita. Arga yang bayar semuanya. Sari menangis mendengar itu. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Anak bungsunya yang dulu dihina habis-habisan kini justru ingin berbagi dengan orang-orang yang pernah menghinanya. Ibu setuju, nak. Ibu akan bantu masak. Kabar tentang acara makan bersama menyebar cepat. Semua warga desa diundang. Tidak ada seleksi, tidak ada syarat. Semua orang boleh datang, termasuk mereka yang dulu paling keras menghina Arga. Sore harinya, halaman rumah Bambang berubah menjadi tempat pesta dadakan. Tikar-tikar pandan dibentangkan di tanah. Sementara hidangan sederhana tapi melimpah disajikan. Ada tumpeng, ada ayam bakar, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Semua dibeli Arga dari pedagang pasar desa dengan harga lebih tinggi dari biasanya karena ia ingin membantu perekonomian warga juga. Warga datang berbondong-bondong. Mereka duduk di tikar sambil bercengkerama. Suasana akrab dan penuh tawa. Bambang duduk di kursi kehormatan di samping Sari. Wajah mereka berseri-seri. Rendra dan Wulan membantu melayani tamu. Tidak ada lagi rasa gengsi karena mereka sadar bahwa malam ini bukan tentang siapa yang paling sukses. Malam ini tentang syukur. Arga berdiri di tengah halaman setelah semua selesai makan. Ia memegang mikrofone pinjaman dari Pak RT. Suaranya lirih namun tegas. Selamat malam, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan seluruh warga desa yang Arga cintai. Semua tepuk tangan pecah. Arga tidak akan panjang lebar. Arga hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kalian pernah meremehkan Arga. Karena tanpa kalian, mungkin Arga tidak akan sekuat ini. Sunyi. Beberapa orang menunduk malu. Tapi Arga tidak pernah membenci kalian. Arga justru berterima kasih. Kalian adalah guru terbaik yang mengajarkan Arga bahwa satu-satunya cara membalas hinaan bukanlah dengan amarah, tapi dengan kesuksesan yang diam-diam. Dan setelah sukses, balaslah dengan kebaikan. Air mata mulai menetes dari wajah beberapa warga, termasuk Bibi Tuminah dan Bayu. Mari kita bangun desa ini bersama. Arga akan buka pelatihan coding gratis untuk pemuda desa. Arga akan bangun pusat kesehatan kecil dengan aplikasi Sahatin yang Arga buat. Arga akan bantu desa kita maju. Bukan karena Arga kaya, tapi karena desa ini rumah Arga. Dan keluarga Arga ada di sini. Tepuk tangan menggema keras. Pak RT berdiri dan memeluk Arga di depan semua orang. Kamu adalah anak desa yang kami banggakan, Arga. Di sudut halaman, Bambang memeluk Sari erat. Air mata haru mengalir dari kedua matanya. Bu, kita punya anak yang luar biasa. Sari mengangguk sambil terseduh. Ibu sudah bilang dari dulu, Pak. Arga anak baik. Wulan dan Rendra bergandengan tangan. Mereka tersenyum pada adik bungsunya yang kini berdiri di tengah kerumunan dengan kepala tegak. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi perbandingan. Hanya rasa bangga yang tulus. Bintang-bintang di atas desa bersinar terang malam itu. Seperti ikut merayakan sebuah kemenangan yang tidak diraih dengan pedang, tapi dengan kebaikan hati. Bab selanjutnya, Arga akan memulai proyek besarnya untuk desa. Tapi itu cerita lain. Malam ini,
Cukup dengan senyum dan air mata kebahagiaan yang membasahi pipi setiap orang yang hadir. Pagi hari setelah pesta makan bersama, desa itu terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, senyum orang-orang lebih lebar, dan sapaan antar tetangga lebih hangat. Sesuatu telah berubah. Bukan karena mobil mewah atau uang Arga, tapi karena kehadiran seorang anak bungsu yang dulu diremehkan kini menjadi pemersatu. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah terbiasa dengan disiplin waktu selama 3 tahun di Jepang. Setelah salat subuh, ia duduk di teras rumah sambil menyesap kopi hitam buatan ibunya. Daun-daun pisang di kebun belakang bergoyang ditiup angin pagi. Burung-burung berkicau riang. Semua terasa damai. Namun di benak Arga, damai bukan berarti berhenti bergerak. Ia punya rencana besar. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk desanya. Bambang keluar dari kamar dengan langkah pelan. Beliau duduk di samping Arga tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang nyaman. Lalu Bambang berkata dengan suara rendah, "Nak, ayah ingin bicara." Arga menoleh. "Ada apa, Yah?" Bambang menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. "Ayah ingin minta maaf sekali lagi. Tapi kali ini ayah tidak hanya minta maaf. Ayah ingin berterima kasih. Kamu telah mengajarkan ayah arti menjadi orang tua sejati. Ayah selama ini sibuk mengejar status dan gelar untuk anak-anak. Ayah lupa bahwa yang paling penting adalah membentuk hati yang baik." Arga meletakkan cangkir kopinya. Ia meraih tangan ayahnya. Ayah tidak perlu terus minta maaf. Arga sudah memaafkan ayah dari hati yang paling dalam. Tapi kalau ayah ingin berterima kasih, Arga menerimanya dengan senang hati. Bambang tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, senyum itu terlihat begitu ringan. "Sekarang ayah ingin tahu, apa rencanamu ke depan, Nak? Kamu pasti tidak akan tinggal diam di desa ini, kan?" Arga menggeleng. Arga akan kembali ke Jepang suatu hari nanti. Yah, ada banyak pekerjaan yang harus Arga selesaikan di sana. Tapi sebelum itu, Arga ingin membangun sesuatu di sini. Sesuatu yang akan terus hidup meski Arga tidak ada. Bambang mengernyit. "Apa itu?" "Pusat pelatihan teknologi, Yah. Arga ingin anak-anak muda desa ini belajar coding dan membuat aplikasi. Mereka tidak perlu kuliah di kota besar. Mereka bisa belajar di desa dengan biaya murah. Arga yang akan menyediakan perangkat keras dan pengajarnya. Arga akan datangkan instruktur dari Jakarta dan Jepang secara bergilir." Mata Bambang melebar. "Kamu sungguh-sungguh, Nak?" "Sungguh, Yah. Arga tidak ingin ada anak desa yang merasakan hinaan seperti yang Arga rasakan. Mereka punya potensi. Mereka hanya butuh kesempatan. Arga akan memberikan kesempatan itu." Bambang mengusap air matanya yang mulai menetes. "Ayah bangga, Nak. Ayah sangat bangga." Sari yang mendengar pembicaraan dari balik jendela dapur ikut menangis haru. Ibu itu masuk ke ruang tamu lalu memeluk Arga dari belakang. "Ibu akan bantu masak untuk anak-anak yang belajar nanti. Ibu akan buatkan mereka makan siang setiap hari." Arga tertawa kecil. Ibu memang luar biasa. Setelah sarapan, Arga segera menemui Pak RT di rumahnya. Pak RT baru saja selesai membersihkan halaman ketika Arga datang. Wajah Pak RT berseri begitu melihat Arga. "Ada perlu apa, Arga?" "Saya siap membantu," sambut Pak RT dengan antusias. Arga duduk di kursi bambu yang disodorkan. "Pak RT, Arga ingin meminta izin untuk menggunakan balai desa sebagai tempat pelatihan. Arga akan mengadakan kursus coding gratis untuk pemuda desa. Arga yang bayar semua biaya. Arga juga akan membeli beberapa unit komputer untuk dipakai bersama." Pak RT terperanjat. Ia tidak menyangka permintaan Arga semulia itu. "Kamu serius, Arga? Gratis untuk semua?" "Gratis, Pak. Arga tidak ingin biaya menjadi penghalang. Dulu Arga tidak kuliah karena biaya. Arga tidak mau anak-anak desa lain bernasib sama." Pak RT mengangguk-angguk dengan mata berkaca. "Baik, Arga. Pak RT akan bantu sebisa mungkin. Mulai kapan?" "Mulai minggu depan, Pak. Arga akan pesan komputer dari kota. Sementara itu, tolong sebarkan informasi ke seluruh desa. Pendaftaran dibuka untuk semua pemuda dan pemudi usia 15 sampai 25 tahun. Tidak perlu ijazah, tidak perlu tes. Yang penting mau belajar." Kabar itu menyebar cepat seperti kemarin. Dalam hitungan jam,
Puluhan anak muda sudah berdatangan ke rumah Arga untuk mendaftar. Mereka datang dengan wajah penuh harap. Ada yang baru lulus SMA seperti Arga dulu. Ada yang putus sekolah karena ekonomi. Ada yang sudah bekerja serabutan tapi ingin belajar hal baru. Wajah-wajah itu mengingatkan Arga pada dirinya sendiri 3 tahun lalu. Penuh mimpi tapi tidak punya arah. Penuh tekad tapi tidak punya modal. Arga berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan mereka berjuang sendirian seperti dulu. Rendra dan Wulan ikut membantu proses pendaftaran. Rendra yang tadinya merasa malu kini mulai berbicara akrab dengan para pemuda desa. Ia menawarkan diri untuk mengajar manajemen waktu dan etika kerja. Wulan menawarkan diri untuk mengajar dasar-dasar kesehatan yang bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi yang akan dibuat. Bambang hanya tersenyum dari kejauhan. Beliau melihat ketiga anaknya bekerja sama dengan harmonis. Hatinya terasa hangat. Inilah yang selama ini ia rindukan. Bukan mobil mewah. Bukan uang banyak. Tapi kebersamaan keluarganya yang utuh. Sore harinya, Arga diajak oleh Bayu dan beberapa pemuda lain untuk melihat tanah kosong di pinggir desa. Tanah itu dulunya milik kakek Arga yang dijual untuk biaya kuliah Rendra. Kini sudah dibeli kembali oleh Arga dan diserahkan pada Bambang. "Ga, tanah ini besar. Lo mau apain?" tanya Bayu penasaran. Arga memandang hamparan tanah yang cukup luas itu. Matanya berbinar. "Aku mau bangun pusat pelatihan di sini. Bukan sekadar ruang kelas. Tapi asrama untuk anak-anak dari desa tetangga yang ingin belajar. Perpustakaan digital. Laboratorium komputer. Dan satu lagi." "Apa?" tanya yang lain serempak. "Aku mau bangun klinik kesehatan kecil yang terintegrasi dengan aplikasi Sahatin. Warga desa bisa konsultasi dengan dokter jarak jauh melalui aplikasi. Kalau perlu rujukan ke rumah sakit, semuanya terdata rapi. Mbak Wulan akan membantu mengawasi klinik ini." Bayu bersiul panjang. "Lo serius mau sebesar itu, Ga? Itu butuh uang banyak." Arga tersenyum. "Uang bukan masalah, Yu. Yang penting niat dan manfaatnya. Aku sudah punya investor dari Jepang yang tertarik dengan proyek pemberdayaan desa ini. Mereka akan mendanai setengahnya. Setengah lagi dari aku pribadi." Para pemuda itu terdiam. Mereka baru menyadari betapa besar hati Arga. Anak bungsu yang dulu mereka ejek kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok dermawan yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bayu akhirnya berkata dengan suara parau. "Ga, gue minta maaf. Bukan cuma hari ini, tapi untuk selamanya. Lo orang baik. Gue salah dulu." Arga menepuk pundak Bayu. "Kita semua pernah salah, Yu. Yang penting kita mau berubah. Sekarang bantu aku bangun desa ini. Kamu bisa, kan?" Bayu mengangguk mantap. "Siap, Ga. Gue akan bantu apapun yang lo butuhkan." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Sinar jingganya menyinari tanah kosong itu, seolah merestui apa yang akan dibangun di atasnya. Arga memandang langit dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, berkati niat hamba. Jadikan desa ini tempat yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin." Ia berbalik dan berjalan pulang. Di rumah, Sari sudah menyiapkan makan malam. Bambang sedang membersihkan mobil mewah yang terparkir di halaman dengan penuh kebanggaan. Bukan karena mobil itu mahal, tapi karena mobil itu adalah bukti cinta anak bungsunya. Malam itu, mereka makan bersama lagi. Tidak ada tangis. Tidak ada air mata penyesalan. Yang ada hanya tawa dan canda. Rendra bercerita tentang pengalamannya di kantor. Wulan bercerita tentang pasien-pasiennya yang lucu. Arga bercerita tentang makanan Jepang yang aneh-aneh. Sari dan Bambang tertawa mendengar cerita anak-anaknya. Keluarga itu akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dari harta. Bukan dari status. Tapi dari cinta yang tulus dan pengampunan yang ikhlas. 3 bulan telah berlalu sejak Arga pulang ke desa. Waktu berjalan cepat namun meninggalkan banyak perubahan yang nyata. Tanah kosong di pinggir desa yang dulu hanya ditumbuhi alang-alang kini sudah berubah menjadi bangunan megah sederhana. 2 unit gedung berdiri kokoh. Gedung pertama adalah pusat pelatihan teknologi dengan ruang kelas ber-AC, laboratorium komputer dengan 30 unit PC baru, dan perpustakaan digital yang koleksinya bersumber dari seluruh dunia. Gedung kedua adalah klinik kesehatan mini yang terintegrasi dengan aplikasi Sahatin, lengkap dengan ruang konsultasi daring dan apotek kecil. Hari ini adalah hari peresmian. Seluruh warga desa berkumpul di halaman gedung baru itu. Mereka datang dengan pakaian terbaiknya. Ibu-ibu memakai kebaya,
Bapak-bapak memakai kemeja lusuh tapi disetrika rapi, anak-anak muda memakai kaos kebanggaan mereka. Suasana meriah tapi khusyuk. Sebuah panggung kecil didirikan di tengah halaman dengan latar belakang gedung yang dihiasi pita merah besar. Arga berdiri di belakang panggung bersama keluarganya. Ia memakai kemeja putih polos yang dibelikan ibunya sehari sebelumnya. Tidak ada jas mahal, tidak ada dasi, tidak ada aksesori mencolok. Penampilannya masih sederhana. Tapi matanya berbeda. Matanya bersinar dengan cahaya ketenangan yang tidak dimiliki kebanyakan orang seusianya. Bambang berdiri di samping Arga. Beliau memakai kemeja batik pemberian Rendra. Wajahnya tampak segar, tidak lagi keriput karena kekhawatiran. Sari di sisi lain memakai kain batik sederhana dengan kerudung putih. Ia tidak bisa berhenti tersenyum. Rendra dan Wulan berdiri di belakang orang tua mereka, siap mendukung adik bungsunya dalam setiap langkah. Pak RT bertindak sebagai pembawa acara. Suaranya menggema melalui pengeras suara pinjaman dari kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh sukacita. Kita akan meresmikan dua bangunan yang sangat bermanfaat bagi desa kita. Pusat Pelatihan Teknologi Digital Arga Mulia, dan Klinik Sahatin Terpadu. Semua ini adalah wujud nyata dari kepedulian seorang anak desa bernama Arga, anak bungsu dari Bapak Bambang dan Ibu Sari. Tepuk tangan pecah. Beberapa orang bersorak kecil. Pak RT melanjutkan, saya persilakan Bapak Bambang untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari keluarga besar. Bambang melangkah ke panggung dengan langkah mantap. Beliau mengambil mikrofone dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena haru. Beliau memandang kerumunan warga desa yang ia kenal sejak kecil. Wajah-wajah yang dulu ikut berbisik tentang kegagalan anak bungsunya kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya banggakan, suara Bambang terdengar parau namun jelas. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang hebat. Saya berdiri di sini sebagai ayah yang pernah gagal melihat kebaikan anak sendiri. 3 tahun lalu, saya menghina anak bungsu saya. Saya bilang dia tidak akan jadi apa-apa. Saya bilang dia aib keluarga. Saya membandingkannya dengan kakak-kakaknya yang bergelar. Sunyi. Angin bertiup pelan membawa debu dari sawah. Tapi anak saya tidak pernah membenci saya. Dia pergi ke Jepang dengan tekad membuktikan sesuatu. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menunjukkan bahwa anak yang tidak kuliah pun bisa sukses. Dan hari ini, di depan kalian semua, saya ingin mengakui bahwa saya salah. Saya sangat salah. Saya mohon maaf pada Arga, anak bungsu saya. Dan saya mohon maaf pada kalian semua karena telah menjadi ayah yang buta. Bambang menunduk. Air matanya jatuh membasahi panggung kayu itu. Sari yang mendengar dari belakang panggung ikut menangis. Rendra dan Wulan menunduk dalam-dalam. Dari antara kerumunan, seorang warga berteriak. Pak Bambang, jangan menangis. Bapak beruntung punya anak seperti Arga. Yang lain ikut bersorak. Hidup Pak Bambang, hidup Arga. Bambang tersenyum sambil menghapus air matanya. Sekarang, saya persilakan Arga untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan gedung ini. Arga naik ke panggung dengan langkah tenang. Ia memeluk ayahnya sebentar lalu berdiri di depan mikrofone. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada pemuda sederhana dengan kemeja putih itu. Assalamualaikum, sapa Arga pelan. Waalaikumsalam, jawab warga serempak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tidak akan berbicara lama. Saya hanya ingin berbagi satu pesan. Kesuksesan tidak pernah diukur dari gelar atau jabatan. Kesuksesan diukur dari seberapa besar kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Saya dulu dihina karena tidak kuliah. Tapi hinaan itu tidak membuat saya benci pada dunia. Hinaan itu membuat saya sadar bahwa saya harus membuktikan sesuatu. Bukan untuk membungkam mereka yang menghina. Tapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Angin berembus lebih kencang. Rambut Arga bergerak lembut. Pusat pelatihan ini saya beri nama Arga Mulia bukan karena saya sombong. Tapi karena ibu saya selalu memanggil saya dengan sebutan itu. Mulia. Ibu bilang, anak yang mulia adalah anak yang berguna bagi banyak orang. Saya ingin pusat ini menjadi tempat lahirnya anak-anak mulia lainnya. Anak-anak desa yang tidak punya biaya kuliah, tapi punya mimpi besar. Mereka akan belajar coding di sini. Mereka akan membuat aplikasi. Mereka akan mengubah dunia dari desa ini. Warga mulai bertepuk tangan.
Beberapa pemuda yang sudah mendaftar pelatihan menangis haru. Klinik Sahatin yang saya bangun di sebelah sana adalah bentuk kepedulian saya pada kesehatan warga desa. Tidak ada lagi alasan untuk tidak berobat karena jarak atau biaya. Di klinik ini, kalian bisa konsultasi dengan dokter secara gratis. Kalau butuh obat, bayar seikhlasnya. Semua terintegrasi dengan aplikasi Sahatin yang saya buat di Jepang. Aplikasi yang kini dipakai oleh jutaan orang di Jepang, dan mulai besok, juga akan dipakai oleh kita semua di desa ini. Tepuk tangan semakin keras. Bahkan Pak RT ikut bersorak. Arga mengambil gunting besar dari tangan Pak RT. Ia berjalan menuju pita merah yang membentang di pintu masuk gedung. Di samping kanannya berdiri Bambang, di samping kirinya berdiri Sari. Rendra dan Wulan berdiri tepat di belakang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Pusat Pelatihan Teknologi Digital Arga Mulia dan Klinik Sahatin Terpadu, ucap Arga lantang. Gunting itu menggunting pita merah. Pita itu terbelah dua dan jatuh ke tanah. Tepuk tangan, sorak-sorai, dan takbir membahana di seluruh halaman. Beberapa warga menangis haru. Bibi Tuminah yang dulu paling sibuk bergosip kini menangis terseduh-seduh sambil memeluk tetangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seru warga. Arga menunduk sebentar. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk ayahnya erat. Terima kasih, Yah. Terima kasih sudah melahirkan Arga ke dunia ini. Bambang hanya bisa mengangguk sambil menangis. Ayah yang berterima kasih padamu, nak. Sari memeluk mereka berdua. Rendra dan Wulan bergabung. Keluarga itu berpelukan di atas panggung di depan seluruh warga desa. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu dibanggakan. Yang ada hanya cinta yang tulus dan rasa syukur yang dalam. Setelah acara peresmian selesai, Arga berkeliling ke setiap sudut gedung. Ia berbicara dengan para pemuda yang akan menjadi peserta pelatihan. Ia juga berbincang dengan ibu-ibu yang antusias dengan klinik baru. Semua orang ingin bersalaman dengannya. Semua orang ingin mengucapkan terima kasih. Bayu mendekati Arga dengan mata masih basah. Ga, gue nggak tahu harus bilang apa. Lo hebat. Lo benar-benar hebat. Gue janji akan belajar sungguh-sungguh di pelatihan ini. Gue mau jadi programmer handal kayak lo. Arga tersenyum dan menepuk pundak Bayu. Kamu pasti bisa, Yu. Yang penting niat dan kerja keras. Jangan dengarkan orang yang meremehkanmu. Buktikan pada mereka dengan karyamu, bukan dengan amarah. Bayu mengangguk mantap. Sore itu, Arga duduk sendirian di atas bukit kecil di belakang desa. Dari sini ia bisa melihat seluruh desa. Sawah-sawah yang mulai menghijau, sungai yang berkelok, dan rumah-rumah warga yang berasap tipis. Ia juga bisa melihat dua gedung baru yang berdiri megah di pinggir desa. Semua itu adalah hasil jeripayahnya selama 3 tahun. Langkah kaki terdengar dari belakang. Arga menoleh. Bambang berjalan perlahan mendekati anaknya. Beliau duduk di samping Arga tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit mereka hanya terdiam menikmati pemandangan. Ayah, Arga akan kembali ke Jepang minggu depan, kata Arga pelan. Bambang menghela napas. Ayah tahu. Ayah sudah siap. Kamu punya kehidupan di sana. Kamu punya tanggung jawab besar. Arga akan pulang setiap 3 bulan, Yah. Arga janji. Arga tidak akan tinggal lama-lama lagi. Arga juga akan bawa ayah dan ibu ke Jepang suatu hari nanti. Ayah mau kan? Bambang tersenyum. Ayah mau. Tapi yang lebih penting dari itu, ayah mau kamu bahagia. Kamu sudah cukup membahagiakan ayah dan ibu. Sekarang giliran kamu yang bahagia. Arga bersandar pada pundak ayahnya. Langit sore berwarna jingga kemerahan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. 20 tahun yang lalu, Arga duduk di bukit yang sama, bermimpi menjadi orang sukses meski tidak kuliah. Sekarang mimpi itu menjadi nyata. Dan yang lebih nyata dari itu adalah pelukan ayahnya yang kini terasa hangat, bukan dingin penuh kekecewaan. Di bawah sana, Rendra dan Wulan sedang membantu Sari menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga. Asap dapur mengepul membawa aroma rendang dan ayam goreng. Suara tawa mereka terdengar hingga ke bukit kecil itu. Arga memejamkan mata sebentar. Ia berbisik pada angin yang lewat. Terima kasih, Allah. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau berikan aku kekuatan saat lemah. Engkau berikan aku cahaya saat gelap. Dan engkau berikan keluargaku kembali saat aku hampir putus asa. Bambang mendengar bisikan itu. Beliau ikut mengaminkan dalam hati. Malamnya, seluruh keluarga makan bersama di ruang tamu.
Tidak ada acara besar. Tidak ada tetangga yang datang. Hanya mereka berlima. Ayah, ibu, 3 orang anak, dan segulung cinta yang telah diperbaiki dari puing-puing kesombongan. Rendra mengangkat gelasnya. Mas mau usul? Mari kita berdoa untuk Arga. Semoga perjalanannya ke Jepang nanti lancar. Semoga sukses selalu menyertainya. Dan semoga kita sekeluarga tidak pernah terpisah lagi oleh perbedaan dan gengsi. Wulan mengangkat gelasnya. Kakak setuju. Arga, kamu inspirasi bagi kakak. Kakak bangga punya adik sepertimu. Sari mengangkat gelasnya. Ibu hanya bisa mendoakan. Semoga Allah selalu melindungimu, nak. Ibu sayang kamu. Bambang mengangkat gelasnya. Ayah tidak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Ayah sayang kamu, Arga. Ayah sangat sayang. Arga mengangkat gelasnya dengan tangan sedikit gemetar. Arga juga sayang ayah, ibu, Mas Rendra, dan Mbak Wulan. Arga tidak akan pernah melupakan malam ini. Ini adalah malam terindah dalam hidup Arga. Gelas-gelas itu berbenturan perlahan. Suara kaca beradu terdengar merdu. Mereka minum bersama. Air mata haru mengalir di pipi setiap orang. Tapi kali ini tidak ada yang malu menangis. Karena tangis ini adalah tangis kebahagiaan sejati. 2 minggu kemudian, Arga berdiri di bandara lagi. Kali berbeda. Kali ini ia tidak sendirian. Seluruh keluarga datang mengantarnya. Bambang memeluknya erat. Sari tidak bisa berhenti menangis. Rendra dan Wulan bergantian memeluk adik bungsunya. Jaga diri baik-baik, nak, pesan Bambang. Ibu akan masak rendang setiap hari untuk didoakan buat kamu, kata Sari sambil terseduh. Arga tersenyum. Arga akan baik-baik saja. Doakan Arga ya. Yah, Bu, Kak. Ia melambai dari balik kaca bandara. Pesawatnya akan segera lepas landas. Tapi hatinya tetap di desa itu. Di rumah sederhana dengan ayah yang kini tidak pernah lagi menghina. Di dapur dengan ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan. Di ruang tamu dengan kakak-kakak yang kini menjadi sahabat terbaiknya. Pesawat itu terbang meninggalkan tanah air. Arga memandang keluar jendela. Awan-awan putih membentang luas di bawahnya. Ia tersenyum. Bukan mimpi yang ia kejar selama ini. Tapi mimpi yang ia bangun, dan ia bagikan pada seluruh desanya. Ia bukan lagi anak bungsu yang dihina. Ia adalah Arga, anak desa yang tidak kuliah, tapi sukses dengan caranya sendiri.